Ini dia tanda-tanda seseorang akan meninggal dunia. Saudaraku, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah tidak mematikan mereka secara tiba-tiba, tetapi Allah kirimkan terlebih dahulu sinyal dan tanda kematian. Sinyal dan tanda ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah sebagai delegasi atau peringatan sebelum datangnya ajal yang sesungguhnya. Pertama, gangguan pada tubuh dan melemahnya kekuatan. Ketika tubuh mulai sering sakit, ketika tenaga tak lagi seperti dulu, ketika sendi-sendi melemah, ini bukan sekedar faktor usia. Ini adalah panggilan halus dari Allah. Hambaku, bersiaplah, perjalanan panjang semakin dekat. Sudah diperingatkan agar menunjukkan ijazah asli, ijazah UGM miliknya. Jokowi peringatkan orang-orang agar tidak ada kewenangan bahwasanya mereka mengatur dirinya untuk menunjukkan ijazah asli yang menjadi milik Jokowi. Tentunya dari video ini masyarakat geram dan mengirimkan video daripada peringatan agar segera jujur dan bertaubat kepada Jokowi, teman-teman, mengenai kematian karena dia sedang sakit parah. Kita lihat dulu video berikut ini, teman-teman semuanya. Ini dia tanda-tanda seseorang akan meninggal dunia. Saudaraku, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah tidak mematikan mereka secara tiba-tiba, tetapi Allah kirimkan terlebih dahulu sinyal dan tanda kematian. Sinyal dan tanda ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah sebagai delegasi atau peringatan sebelum datangnya ajal yang sesungguhnya. Pertama, gangguan pada tubuh dan melemahnya kekuatan. Ketika tubuh mulai sering sakit, ketika tenaga tak lagi seperti dulu, ketika sendi-sendi melemah, ini bukan sekedar faktor usia. Ini adalah panggilan halus dari Allah. Hambaku, bersiaplah, perjalanan panjang semakin dekat. Kedua, tumbuhnya uban delegasi yang paling jelas. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk mengambil pelajaran dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sebagian ulama menjelaskan bahwa pemberi peringatan itu adalah uban. Uban bukan sekedar warna rambut yang berubah. Uban adalah surat cinta dari Allah. Pesan lembut bahwa waktu semakin dekat dan kita harus memperbanyak bekal amal untuk perjalanan setelah kehidupan ini. Ketiga, kematian kerabat dan orang-orang terdekat. Ketika satu demi satu orang yang kita cintai kembali kepada Allah, ayah kita, ibu kita, guru, kerabat, sahabat, mereka pergi bukan hanya membawa amalnya, tetapi juga membawa peringatan bagi kita. Setiap jenazah yang kita antarkan seakan-akan sedang berkata, lihatlah, engkau pun akan menyusulku, siapkan bekalmu. Saudaraku, semua pertanda itu bukan hanya untuk menakuti kita, tetapi agar kita lebih sadar, lebih dekat kepada Allah, lebih serius menyiapkan diri sebelum pintu itu terbuka untuk kita. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mati mendadak. Wafatkanlah kami dalam keadaan bersiap, dan anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan, dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut
atau di KPUD tersebut hilang data dia. Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hal ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden. Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus pertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Betul sekali. Dia harus pertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal TNI dan Polri, baik itu profesor doktor, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi, Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi. Pak, Bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak pelindungnya ini. Malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah, karena itu mulai sekarang ini sadarlah. Sadar kau. Dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Gantung. Itu Reza, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya.
Itulah yang biasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Tampaknya yang bisa menghentikan Jokowi dan kekuasaannya yang kekal hanyalah kematian, teman-teman semuanya. Seperti yang kita lihat bahwasannya orang-orang yang ingin mengungkap daripada kepalsuan ijazah Jokowi malah diancam, dipidanakan dan ingin dipenjarakan oleh Jokowi itu sendiri. Banyak ketidakadilan terjadi di rezim Jokowi. Anaknya bahkan bisa sampai menjadi wakil presiden, bahwasannya dia dulu berkata anaknya tidak akan pernah menjadi pejabat politik. Nauzubillahimin